jangan lupa di balik sisi creativity dalam kita sebagai engineer ada sisi professionality juga gitu kan. Being professional to our career itu penting banget kan. Dan dengan kita ngikutin SOP dalam tim yang kayak oke nih kayak code quality kita harus bagus on a certain level gitu kan. Terus mungkin kerjaan kita harus kayak di tesnya lumayan detail lah, jangan sampai jadi bug ke user gitu kan. Dan itu kan semua engineering skill yang mungkin tidak terbatas terhadap bahasa pemrograman tertentu ataupun framework tertentu gitu kan. Semua bahasa pemrograman kita harus jamin kualitinya bagus. Welcome to Growthcast. Level up your mindset. Hai semuanya, selamat datang di Growthcast, Level Up Your Mindset. Bersama dengan saya, Andrian Wirapradana. Pada episode Growthcast kali ini kita akan membahas mengenai team development. Atau lebih khususnya, bagaimana caranya kita bisa membangun tim developer yang sukses di dalam sebuah perusahaan. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial, yaitu Mas Adi Wiranata. Seorang tim lead yang saat ini bekerja di perusahaan Tiket.com, ya. Ini menarik banget ya pastinya tentunya. Selamat datang Mas Adi. Apa kabar Mas Adi? Halo, baik, kabar baik. Thank you. Udah diajak nih ke sini. Selalu dong. Nah, Mas Adi, pasti banyak audiens dari Growthcast nih yang pengen tahu sebenarnya Mas Adi itu siapa dan kemudian kayak pengalamannya di dunia kerja seperti apa. Boleh nggak diceritain dulu Mas? Background dan pengalaman Mas Adi seperti apa? Oke, ya jadi mungkin kalau kita lihat dari pengalaman profesional gitu ya, mungkin sekitar 7 tahunan gitu kan. Tapi mungkin kalau misalnya kita stretch way back lagi gitu ya, mungkin gue udah bisa dibilang hampir 1 dekade ya, hampir 1 dekade nih terjun ke dunia tech dan programming gitu ya dari zaman kuliah. Kebetulan memang kuliahnya waktu itu di Binus University, jurusan Computer Science. Dan memang dari awal masuk semester 1 tuh memang udah suka ngulik programming, bikin produk gitu kan, terus bikin beberapa startup juga sama teman-teman, walaupun memang ya ups and down. Cuma di situ juga banyak belajar bikin kayak gimana sih sebenarnya bikin software, gimana sih bikin tim, gimana sih bikin produk yang eventually bisa dipakai sama user gitu kan. Nah itu di kampus tuh gitu kan. Habis itu setelah dari kampus join ke consulting company gitu ya, software agency. Habis itu join ke Hacktivate gitu. Jadi ya lumayan lama juga sih, sekitar 4 tahunan di Hacktivate. Ketemu berbagai macam students. Waktu itu juga ya bantu-bantu aja sih jadi instructor gitu kan, ngajarin JavaScript. Terus juga sambil waktu itu juga di Hacktivate ada beberapa internal projects gitu ya, yang butuh memang bikin tim. Jadi waktu itu kita bikin tim dari scratch. Kebetulan thankful banget sih dulu dapat opportunities juga untuk bikin tim yang dari scratch untuk bikin berbagai macam produk yang banyak kolaborasi terjadi di sana gitu. Kemudian moving forward setelah 4 tahun di Hacktivate, masuk ke Tiket.com, nggak kerasa udah 3 tahun juga berjalan sampai hari ini. Dan ya sekarang juga lagi aktif as a tech lead, lebih detailnya lagi di front end gitu ya, front end web, di mana itu punya beberapa team member yang luar biasa gitu, eksepsional, yang sama-sama nih kita ngebangun produk yang bahkan ada beberapa produk baru yang dari scratch juga kita build bareng dan kita develop sama-sama. Dan jadi bisa dibilang kalau misalnya mau di flashback 10 tahun terakhir gitu ya, mungkin pasti kan kalau as a software engineer kita bikin produk ABC pakai bahasa programming DEF gitu. Tapi mungkin one thing that I can summarize is in my career itu kayak 60% malah lebih ke kolaborasi. Ya. Baru 40% sisanya actual codingnya gitu sih. Kurang lebih gambaran dari background selama 10 tahun terakhir. Nah, itu yang sebenarnya menarik pada saat kita ngomongin tentang working as a developer gitu ya. Ya orang tahu bahwa ya kerjaan gue adalah gue dapat satu tugas, gue dapat satu fitur, ya gue kerjain fitur itu ya to the best of my capability gitu kan. Padahal yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah pada saat kita mendapatkan satu tugas, itu adalah tugas yang meskipun dibebankan kepada kita, tapi sebenarnya juga kita punya team members loh. Kita punya teman-teman yang sebenarnya membantu kita loh untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut. Dan yang gue sadarin pada saat Mas Adi tadi cerita bahwa sebenarnya Mas Adi udah berkiprah di
dunia kolaborasi justru itu sebenarnya udah dari zaman kuliahan, bahkan udah lebih dari 1 dekade yang lalu bahkan ya gitu ya. Ya berarti bahwa kalau misalnya kita bilang bahwa sebenarnya most of pekerjaan itu sebenarnya terjadi di dalam sebuah tim, ya benar seperti yang tadi Mas Adi bilang gitu ya. Benar. Jadi kayak kan kita nggak mungkin kerja sendiri gitu kan. Apalagi mungkin kalau misalnya di sini ada yang pernah coba gitu kan, coba bikin software sendiri, yes, we can do that gitu. Ya. Tapi pada saat kita mau bikin software yang panjang, yang jauh, yang besar untuk banyak orang, kita akan bertemu dengan berbagai macam stakeholder kita sebutnya. Itu kan baik itu sesama developer, baik itu even user ataupun berbagai macam orang lainnya dan nggak jauh-jauh dari yang namanya kolaborasi. Iya. Kalau kata orang, if you wanna go fast, you go alone. But if you wanna go far, you go together kan? Bener banget. Dan bayangin kalau misalnya kita lagi jalan gitu kan, together gitu, tapi nggak ada kolaborasi di sana. Iya. Ya ujung-ujungnya satu ke Pecah-pecah juga. Sabel, yang satu ke Merauke, nggak ketemu, nggak mencapai goal yang kita mau gitu kan. Karena kan ujung-ujungnya kita mau go far ada satu titik nih. Yap. Itu kan satu tujuan. Ya menarik sih sebenarnya, apalagi pembahasan kita kali ini tentang team building ya, tentang bagaimana kita bisa membangun tim yang in the end itu bisa efektif untuk mencapai tujuan daripada sebuah perusahaan. Nah, masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya nih buat Mas Adi. Ya tentunya audience Growthcast kan general, tapi juga mostly itu adalah teman-teman yang masih junior. Nah, pertanyaan buat Mas Adi adalah, apa sih satu traits yang mungkin ya boleh beberapa traits gitu ya, traits apa aja yang sebenarnya diperlukan oleh seorang team member gitu ya pada saat mereka masuk ke dalam sebuah tim. Ya mungkin bisa tim baru atau mungkin saat ini berada di tim yang lagi membangun culture-nya gitu. Ada nggak traits yang sebenarnya penting buat dimiliki oleh team member? Tentunya yang pertama bisa dibilang ya kalau software engineer ya bread and butter-nya itu ya programming, itu udah mutlak gitu kan. Tapi pada saat kita tadi, makanya konteksnya bukan cuma sebagai software engineer, tapi konteksnya ada sebagai team member gitu kan. First thing first adalah komunikasi gitu kan. Komunikasi itu banyak banget tekniknya gitu kan. Cuma sebenarnya ada satu trait yang underneath ya komunikasi, itu ada yang namanya ownership. Karena gini, komunikasi itu bisa dipelajari. Kita semua pasti setuju gitu kan. Banyak hal komunikasi, cara bicara, cara berpikir gitu kan. Tapi semua itu nggak bakal bisa kita pelajari kalau kita nggak own something gitu. Jadi bayangin kita punya tim, mau bikin sesuatu, punya goals gitu, punya satu misi, bikin feature A gitu ya. Tapi kita nggak punya ownership ke sana. Kita nggak bakal mau peduli gitu kan. Kita bakal ignorant, kita nggak bakal berusaha to our best, nggak bakal push our limit kalau kita nggak punya ownership. Jadi itu trait paling utama. Nah biasanya nih gue lihat gitu ya dari setiap pada saat building tim gitu ya, pada saat ngelihat orang yang join di dalam tim, nih orang kira-kira bakal own nggak nih terhadap barangnya gitu kan, bakal peduli nggak nih sama produknya, bakal peduli nggak nih sama tim membernya. Itu karena kalau itu nggak punya, kita nggak usah lihat hal-hal kayak komunikasi, public speaking ataupun coding skill lagi, karena itu semua bakal breakdown at the end gitu kan. Makanya ya tadi sih key traits-nya kalau memang cuma satu, ya itu ownership ya. Nah, bagaimana terus kemudian kita bisa tahu gitu ya, atau mungkin lebih ke arah gini. Kalau misalnya kita masuk ke dalam sebuah tim yang baru, tentunya kan kita masih melakukan adjustment gitu ya. Kita beradaptasi dengan produknya gitu. Terus kemudian pertanyaannya menjadi bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa ownership tadi gitu terhadap this is my team, this is the product, this is the goals that we want to achieve gitu. Bagaimana kemudian tim member ini bisa secara proaktif untuk menumbuhkan rasa ownership itu. Right. Memang ownership itu bukan something yang bisa kelihatan ataupun bisa dibikin on day one gitu ya. Pasti itu mutlak gitu kan. Nah, cuma gini, pada saat kita bikin sesuatu kan masuk nih, let's say ya tim baru gitu kan. Gue juga pernah kan masuk ke dalam tim baru yang udah settle gitu, bahkan bukan timnya dari scratch gitu kan. Let's say di case tiket. Itu ya udah gue amati gitu kan, gue observe gimana cara orang-orang behave, gimana caranya fitur ini dipakai sama user gitu kan. Dari situ kita coba analisa gitu kan. Oh, sebenarnya ini goalnya, missionnya ngapain sih gitu kan. Dan keep asking questions aja gitu kan. Keep asking question yang dari situ kita akan kebayang, oh ternyata maunya ke arah sini. Oh ternyata behavior atau karakteristik teman-teman timnya seperti ini gitu kan. Yang akhirnya kayak sedikit banyak kita akan
berempati juga gitu kan. Pasti kan sebagai human being kita punya empati gitu kan. Empati itu kan lahir karena kita ketemu orang, kita berdiskusi baik itu offline ataupun online gitu ya. Berkomunikasi gitu, kita tahu oh ternyata orang-orang ini happy-nya kalau melakukan ini, orang-orang ini nggak sukanya melakukan ini gitu kan. Atau on the other hand kalau fitur kita mau bikin ini bagus gitu, atau bikin fitur ini jelek gitu. Itu tuh intuisi kita jadi lahir. Once intuisi lahir, terus tadi selama nge-grow intuisi tadi juga dengan menggunakannya dengan empati gitu kan, akhirnya disitulah ownership akan kebentuk gitu. Dan ya itu memang butuh proses. Tapi as long as kita udah ada anggap aja kayak kita ditanam toge gitu ya. Ada kan kita lihat dari bibitnya, benihnya gitu kan. Selama itu pelan tapi ada, itu udah cukup gitu. Kita nggak usah expect kayak seminggu harus ownership-nya tinggi banget, nggak bisa. Itu kan mungkin beberapa orang pace-nya lebih cepat karena lebih terbiasa gitu, mungkin butuh 1 bulan, atau mungkin beberapa ada yang butuh sampai 3 bulan bahkan, dan that's okay gitu kan, karena we have our own pace. Yang penting jangan sampai stagnan aja. Gitu sih. Nah, ini yang menarik karena kita ngomongin tentang timeline gitu, kita ngomongin tentang adanya waktu untuk ownership, dan proses kan butuh waktu. Tapi di titik mana kemudian kita bisa bilang kayaknya this is taking too long, dan untuk tim member kita ya dia nggak okay, we see some progresses, although the progresses is quite slow, tapi ya I guess this is taking too long. Ada nggak titik poin itu gitu? Pasti ada ya, karena at the end of the day kita bikin sesuatu di dalam sebuah company yang ujung-ujungnya butuh profit gitu kan. Nggak mungkin kita di situ bukan kayak anak sekolah yang pengen belajar sama-sama selesai gitu kan. We have our own deadline gitu kan. Itu pasti ada gitu kan, pasti ada. Dan gimana cara determinnya, balik ke company-nya juga gitu kan. Tiap company, tiap startup ataupun enterprises gitu ya, itu pasti punya priority-nya sendiri. Ada yang lagi butuh lari cepet, ada yang lagi jalan steady but sure gitu kan. Ya kita ikutin aja ritmenya. Karena ujung-ujungnya kita kan gini, as a team member kita memang kolaborasi di dalam tim tersebut. Sebagai tech lead kolaborasi dalam company levelnya itu kan. Jadi setiap orang di dalamnya kan kolaborasi. Dengan kolaborasi kita tahu nih kira-kira quote unquote deadline itu berapa jauh gitu kan. Dan sometimes memang kita harus dapat kenyataan yang team member kita nggak ngejar gitu kan pace-nya, yang pada akhirnya ya as long as memang kita juga bisa bilang ke orangnya dengan empati juga gitu kan. Kita juga tahu kayaknya banyak hal nih yang bisa kamu improve buat naikin pace-nya gitu kan. Dan beberapa kali itu harus dilakukan karena memang nggak semua orang bisa catching up. Tapi balik lagi ke yang poin yang ownership tadi, selama orang itu punya ownership, dengan kita kasih feedback gitu kan, mereka hopefully akan open, mereka akan bisa diajak lari lebih kenceng. Aku setuju dengan itu sih, karena memang sebenarnya kalau kita ngomongin tentang objektif dari suatu perusahaan, apalagi yang namanya perusahaan, company is an organization which has goals gitu kan, dan mereka punya goals untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan pada saat tentunya itu dimulai daripada saat aku bisa bilang gini ya, gue bisa bilang bahwa pada saat seseorang memutuskan untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, dia udah harus tahu tuh, nih si company ini sebenarnya goalsnya kemana, dia punya produk apa, dan kemudian dia juga bisa nanya mungkin ya pada saat lagi interview, sebenarnya kultur daripada perusahaan ini seperti apa sih. Dia mungkin bisa take measures juga, ini kayaknya pace-nya kecepatan buat gue, ini kayaknya pas nih gitu. Apakah itu sesuatu yang menurut Mas Adi juga bisa dilakukan oleh seseorang yang baru mau masuk gitu ke dalam sebuah tim ya? Kayak in fact waktu awal gue join di Tiket gitu kan, gue juga tanya hal yang barusan lu mention gitu kan, kayak kira-kira bahasa gampangnya, bahasa kasar ada what do you need from me gitu. What can I contribute to this company gitu kan. Kayak kita biar matching dulu. Karena I believe tuh pada saat kita join ke sebuah company, itu tuh kayak two-way transaction kan, bukan kayak kita dibeli ataupun kita dijual gitu kan, tapi benar-benar kita partners gitu kan. Kita harus tahu nih di other side itu butuh apa gitu kan, apa yang mereka saat ini cari dan apa yang bisa kita fill in ke sana. Dan on the other hand juga si company juga sama gitu kan, dia cari orang yang memang bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu kan. Kalau memang mereka dibutuh cari lari cepat, as a company juga akan bilang gitu kan, oke nih kita memang culture fast pace gitu kan. Kan gue juga beberapa kali bantu interviews gitu kan, gue juga bilang upfront, oke ini kita lagi lari nih gitu kan,
kira-kira bisa nggak kita, tentunya dengan pertanyaan yang lebih sesuai dengan kandidatnya ya. Dan dari situ juga kita bisa menilai si kandidat yang di interview ini orangnya siap lari apa enggak, gitu kan, siap punya ownership-nya apa enggak, gitu kan. Nah, kalau buat si yang lagi cari kerja gitu kan, lagi apply, buat teman-teman yang nonton gitu, lagi mau apply ke sebuah company baru gitu kan, itu penting untuk ditanyakan adalah kira-kira company-nya sekarang lagi mau fokusinnya kemana sih gitu kan, apakah fokusinnya ke new development atau lebih ke maintenance gitu kan, dan itu bisa berbeda gitu kan. Jangan sampai kita udah punya idealisme kita nih, pengen larinya secepat apa, ternyata company yang kita apply itu di fase yang berbeda. Dan menurut gue tuh nggak ada yang salah gitu kan. Cuma tinggal nggak pas aja. Makanya kita sebutnya bukan seorang kandidat ataupun company itu bukan jelek atau bagus, tapi fit apa nggak fit, kan? Ya selama kita dapat company ataupun company dapat kandidat yang fit, baik itu dari sisi culture, baik itu dari sisi apapun, ya itu it's a good thing gitu kan. Makanya itu penting banget untuk kita confirm, untuk kita tanyain, dan akhirnya kita yang evaluasi as a candidate maupun as a interviewer yang represent company, ini kira-kira fit nggak nih gitu misalnya. Nah, ngomongin tentang fit ya, tentang bagaimana kita menemukan tim yang fit buat kita as a new member. Gue pengen ngebahas dari point of view untuk yang tim membernya dulu deh. Ada nggak kayak semacam, mungkin kalau ya gue bisa bilang dari Mas Adi sendiri, the kind of dream team yang menurut Mas Adi nih ya, pada saat ini adalah tim yang menurut gue dream team nih. Dengan POV kita mau masuk ke mau ke tim itu gitu. That's my dream team gitu. Ada nggak kriterianya? Oke. Mungkin kan tadi ya dari awal kita udah banyak sebut ownership gitu. Cuma ownership itu kan yang level paling underneath gitu. Apa sih yang di atasnya lagi gitu, yang lebih kelihatan gitu. Satu ada proaktif. Ya kan, proaktif. Jadi salah satu kriteria, atau kalau kita bisa bilang kriteria ya, dari seorang team member di dalam dream team ada proaktif. Alright. Ideally dalam sebuah, apalagi kalau misalnya sekarang ya kita ngomong startup gitu, kayak di tiket.com gitu ya. Itu kan fast paced company, mungkin bukan startup kecil lagi gitu, udah besar gitu, udah ribuan. Tapi di situ semuanya orang itu punya target yang sama, yaitu kita reach company punya profitability dan berbagai hal yang mau kita achieve juga, misalnya bikin customer happy pakai aplikasi yang kita buat di masing-masing timnya, gitu kan. Dengan kita as a team member itu proaktif gitu kan, kita tanya terus, keep asking question aja, kayak what can I do buat improve goal yang tadi gitu kan. Jangan sampai kita jalan di tempat atau sekedar yaudah kerja tuh cuma running paycheck to paycheck aja gitu. Kerjain subtas, misalnya ada tas gua bulan ini dapat 5, ya udah selesai 5 gitu kan. Ya udah, jadinya kita sendiri jadinya boro-boro ownership gitu, jadinya kita nggak tahu gitu kan. Nah, dengan being proaktif kita malah jadinya kebuka hal-hal yang sebenarnya kita kadang-kadang ya, kalau kita ngomong ownership tadi, balik ke ownership gitu kan, kita mungkin udah berusaha own something, cuma kita nggak tahu gitu kan, batasan kita boleh sampai mana. Boleh nggak ya sebenarnya gue kalau kasih masukan begini, boleh nggak ya kalau gue perbuat begini gitu kan. Cara gampang gimana biar kita bisa jawab? Ya proaktif, tanya. Nah itu kan benar. Dan kita nanya bagusnya gimana. Nggak mungkin lah orang yang wajar itu pada saat ditanya kayak ngapain sih nanya-nanya gitu. Mungkin karena orang yang ditanya juga pasti dia pengen dibantu kan. Kayak again the principle of collaboration gitu kan. Kita kolaborasi, kita tanya kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk bikin tim ini lebih bagus lagi gitu kan. Atau kalau kita kolaborasi sama tim lain gitu kan, kira-kira gue bisa bantu apa, gue bisa bantu gue apa, istilah bahasa kasar gitu, dengan wording yang berbeda. Nah dari situ dengan kita mau untuk proaktif gitu kan, ya itu akan buka banyak jalan, buka banyak pintu. Dan mungkin ini based on pengalaman gue sendiri ya gitu. Gue kan ya berusaha lah untuk proaktif wherever gue berada gitu ya. Nah itu tuh gue baru sadar ternyata gue bisa melakukan ini setelah gue tanya gitu kan. Kayak waktu itu ada pengalaman pribadi, kayak namanya company pasti kan terutama engineering company gitu kan, pasti ada teknologi-teknologi yang bisa dikembangin lagi gitu kan. Kalau gue ya udah ngerjain aja kayak biasa, ya udah ngerjain fitur selesai gitu ya udah, gue nggak tahu. Tapi gue tanya, misalnya waktu itu gue nanya ke senior gue waktu itu, atau ke manajer gue, kenapa sih kita pakai teknologi ini in the first place? Oh dulu karena ada keterbatasan gini gitu kan. Oh ternyata gitu ya pilihannya. Terus abis itu baru gue lempar pertanyaan kedua, bisa nggak sih kalau kita tweak pakai framework yang lebih ideal gitu? Oh kenapa enggak gitu? Lu emang pernah coba? Gue sih belum. Terus pas gue bilang, oh gue pernah coba nih, let me show you. Dan akhirnya setelah beberapa bulan berjalan kita POC dan akhirnya jadi. Dan itu sekarang jadi standar di
company level juga kayak oh ini ternyata bisa dipakai gitu kan. Simply by asking questions. Gue setuju banget sih mengenai hal itu. Nah, ini soalnya kan kita membahas mengenai hal-hal positif mengenai team member ya gitu kan. Mengenai building our dream team gitu. Nah, ada nggak tantangan tadi dibilang bahwa kita harus ada ownership, kita harus proaktif gitu kan, communication gitu kan. Di dalam pengalaman Mas Adi sendiri, ya POV-nya masih team member tentunya, ada nggak challenges yang mungkin Mas Adi hadapi waktu masuk ke dalam tiket.com waktu pertama kali gitu, challenges yang memang ini sulit nih gitu. Oke. Untuk untuk bergabung ya dan benar-benar internalize dengan tim yang baru. Sebenarnya challenge-nya waktu itu adalah kadang kita tuh terlalu banyak berasumsi ya. Gitu kan. Kita punya set goals nih. Apalagi orang biasa kalau baru join company itu lagi menggebu-gebunya gitu kan. Semangat-semangatnya. Kita udah punya our own ideas gitu kan. Terus kita punya target pribadi juga, punya ambisi pribadi juga gitu kan. Tapi kadang-kadang kita ketemu realita yang nggak sesuai dengan yang kita mau. Tapi terkadang itu juga lahir dari asumsi. Nah, salah satu challenge yang gue temuin waktu itu adalah gue menemukan gitu ya, ada orang-orang yang ini global ya, bukan di company gue sekarang aja gitu, tapi di sebelum-sebelumnya juga, kok ada ya orang-orang yang nggak mau diajak lari, gitu kan, kayak kok pelan banget gitu kan, kok kayaknya pasif banget gitu kan, kayak kadang tuh kita greget gitu kan, apalagi kalau lagi mau lari nih, bayangin kita ke GBK gitu kan sama teman kita, gue sih bukan orang yang seneng lari, tapi I imagine kalau di sini ada yang suka lari gitu kan, kalau ngeliat lari bareng satunya kayak jalan gitu, terus bukannya lari malah ke pinggir beli jajan gorengan gitu. Kok ada ya orang kayak gini gitu. Itu salah satu challenge yang waktu itu gue hadapi gitu kan. Tapi challenge itu juga terkadang lahir dari asumsi kita tadi gitu kan. Kita kurang nanya, kita kurang explore kenapa dia melakukan seperti itu gitu. Atau mungkin kayak apa yang menghambat dia juga gitu. Jadi banyak tantangan yang seputar pace sih jadinya gitu kan pada saat kita masuk gitu kan. Dan dari situ cara gue ngelihat itu, gue pakai POV yang berbeda gitu kan. Gue nggak pakai POV gue sendiri, gue pakai POV dia gitu. Misalnya ternyata orang ini tuh kebetulan kebagian project yang bisa dibilang kayak anget-anget aja gitu, nggak project yang berapi-api gitu kan. Once gimana kok kita coba putar, kita coba ajak dia ngerjain project yang berapi-api, ternyata mau juga lari gitu kan. Jadi banyak kalau kita ngomong koin kan ada other side of the coin gitu kan. Kita nggak bisa lihat semua orang di satu sisi doang gitu kan. Ini orang lambat, ini orang gini gitu kan. Nggak semangat gitu kan, pasif kan. Ternyata ada hal-hal lain gitu. Jadi banyak tantangan yang soal synchronizing adjusting ourselves ke orang-orang di sekitar kita. Itu biasanya paling berat tuh. Karena kita terlalu terlanjur kemakan sama egonya kita kadang-kadang. Kemakan sama ambisinya kita kayak nih orang lambat nih orang males nih, nggak niat nih gitu. Tapi kita nggak tahu gitu kan. Kalau kita coba ajak gitu, siapa tahu ada gitu. Walaupun balik lagi, tiap orang punya pace sendiri yang nggak bisa kita paksakan juga. Dan seiring jalannya waktu itu nge-grow gue menjadi orang yang lebih understanding kali ya. Lebih paham, ternyata setiap orang juga punya their own priorities, their own capacity gitu kan. Tapi bisa kok diajak lari tetap gitu. Tentunya dengan speednya beda-beda. Ya mungkin nggak lagi jalan kaki, kalau ngomong lari gitu, nggak lagi jalan kaki makan gorengan, tapi lari tapi ya jogging kecil aja lah, that's okay gitu kan. Itu sih tantangan. Gue setuju dengan. Gue bisa bilang sebenarnya bahwa beradaptasi dengan lingkungan baru itu nggak pernah menjadi hal yang mudah. Gue siapa sih yang bisa bilang bahwa gue baru masuk ke company ini kok 1 hari mereka langsung sahabatan sama gue nggak yakin sih ada yang kayak gitu. Jadi memang membutuhkan proses, dan terutama yang tadi Mas Adi bilang gitu, butuh masalah mengenai pacing, terus masalah mengenai synchronizing our expectation dengan realita daripada kelompoknya gitu. Itu sesuatu yang memang we need to internalize gitu kan, proses dulu baru kemudian gini toh ternyata gitu. I agree so much dengan hal itu, Mas. Nah, selanjutnya gue mau bahas mengenai, tadi kita bahas mengenai team member. Terus Mas Adi as a team lead nih sekarang gitu kan, jadi team leader, dan kemudian gue yakin juga Mas Adi udah berpengalaman banget di membangun timnya Mas Adi seperti apa. Yang gue mau tanyain adalah sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin tentang tim, terutama di satu company, mereka kan satu company itu kan tim yang besar dan terdiri dari berbagai macam sub
tim gitu yang tentunya punya objektifnya masing-masing. Yang gue mau tanyain adalah gini, apakah kita sebagai tim leader itu harus menentukan bahwa this is where we go, ini adalah arah yang mau gue capai gitu kan? Semua orang harus ikut ke sana. Atau kita yang tadi Mas Adi bilang, tadi kan Mas Adi bilang mengenai understanding gitu, atau mungkin kayak lo mau ke sana, ya udah deh gitu. Atau kita memang mesti harus nope, this is where we go, dan semua orang harus ikut masalah ini. Is that what you do atau apa? Jadi sebenarnya kalau itu kan kelihatannya dari dua different end of the spectrum gitu ya. Right. Gue mungkin lebih somewhere in the middle kali ya. Oke. Gitu ya. Kayak pasti as a company kita punya satu target itu for sure gitu kan. Karena Right. company sendiri udah set gitu kan. Yeah. Gak mungkin kita company mau ke sini kita belok gitu kan. Gak mungkin. Tapi yang somewhere in the middle-nya ini adalah kita nggak bisa nge-enforce setiap orang untuk do the exact same route gitu. Kan banyak yang pepatah bilang katanya banyak jalan menuju Roma, Right. gitu kan. Cuma ada jalan yang lebih jauh, ada yang lebih efisien gitu kan. Dan nggak semua orang tahu gitu kan. Jadi pada saat yang pertama ada yes, we have to set the direction gitu kan. We set the goal gitu. Kita tahu mau kemana. Tapi pada saat kita punya tim gitu kan, kita coba dulu nih. Kita buka dengan cara teman-teman guys, kita mau arahnya ke sini loh. Gitu. Misalnya kalau lebih realistik gitu, lebih for example kita mau bikin project baru nih gitu, mau launch project baru, wajib rilis Desember gitu misalnya gitu ya. Kan nggak mungkin habis itu si timnya ngerjainnya ngayan gitu, nggak mungkin. Doesn't make sense. Tapi untuk how to do it-nya gitu kan, gue as a team leader nggak mau kayak dictate every nitty-gritty gitu kayak hari ini lo harus ini, hari kedua harus ini, lo bikinnya kayak gini nggak. I leave it to them. Tentunya itu juga depends on kapasitas mereka. Misalnya let's say ada yang tim member yang junior, itu mungkin kalau yang junior lebih ke gue kasih lebih guidance yang lebih granular, lebih kecil gitu kan, karena that is how they learn juga gitu kan. Mereka no idea gimana cara bikin ini, gimana mereka no idea jalan ke Roma gitu gimana caranya nggak tahu gitu kan. At least gue kasih tau, lu coba cari naik dari airport sini terbang ke sana gitu kan. Nah, tapi kalau ada yang lebih seniors gitu ya, senior engineer, kita coba bilang kita mau ke Roma gitu, dia yang pikirin sendiri gitu kan. Tapi buat setelah dia pikirin, dia akan get back, ini yang gue pikirin nih buat jalan, menurut lo oke nggak? Nah dari situ gue assess, kayaknya oke sih sebenarnya, cuma kayaknya lebih cepet kalau lu lewat sini gitu kan. Kalau let's say kalau misalnya kita picking teknologi juga kan, kayak bagus nih misalnya let's say pakai teknologi React gitu ya, tapi kenapa nggak lu tambahin pakai ini lagi gitu kan, supaya lu bisa lebih produktif gitu kan. Dan itu kan kolaborasi gitu kan. Jadi again balik ke question tadi, gue lebih tipe yang yes, I decide the goal at the beginning gitu kan. Cuma the way how-nya itu gue coba kasih dulu gitu kan, gue coba buka dulu ke tim kayak kira-kira apa yang mereka bayangin how-nya. Tapi tentunya as a leader kita nggak boleh pas kontrol gitu kan. Right. Ya kalau pas kontrol mereka nggak bakal nyampe on time gitu kan. Jadi kita lihat lagi gitu kan, dan that's where our true responsibility lies gitu kan. Jadi kita tahu nih mereka udah bayangin how-nya, udah siap jalan, oke, gue approve nih strateginya gitu kan. Ya udah let's go. Gitu kan. Nah di situ udah jelas tuh kita go dengan our own pace, our own rhythm, tapi dengan strategi yang sama-sama udah kita agree. Oke. Jadi kalau bisa gue simpulkan sebenarnya gini ya. As a team kita harus strict dengan goals-nya pasti. Tapi kita harus fleksibel dengan cara mencapainya gitu ya. Exactly. Gue setuju banget sih dengan hal itu. Karena menurut gue gini sih, terutama buat teman-teman yang baru gitu ya, buat teman-teman audience yang ada di Growthcast ini kan, mostly kita adalah orang-orang yang masih baru di dunia development, masih baru di dunia IT gitu kan. Kita belum banyak tahu gitu. Kalau misalnya gue bisa bilang dari pengalaman gue pribadi ya di company-company sebelumnya, manajer itu lebih sifatnya kayak waterfall. Apa yang mereka ini disuruh apa nih sama owner atau sama siapa, sama atasnya. Kemudian si manajer ini kemudian akhirnya bilang, oke, A kamu gini, B kamu gini. Tapi kan itu tidak memberikan kebebasan ya terhadap si team membernya untuk beropini, baik itu beropini ataupun kayak gue bisa bilang memodifikasi activities yang mereka lakukan. Nah yang jadi pertanyaan gue adalah bagaimana lo Mas Adi bisa motivate teman-teman yang baru-baru kayak gini nih gitu, yang sebelumnya nggak pernah berada di suatu situasi yang
gue bisa sharing our opinion gitu. Gue nggak bisa untuk bilang kayaknya ini lebih baik deh daripada itu. How do you motivate those people? Oke. Itu memang menarik ya. Tadi mungkin kalau kita mundur dikit gitu soal kayak ada satu direction gitu kan. Kita kan harus tahu team member kita di state yang mana gitu kan. Nah, let's say kita ketemunya yang juniors gitu yang memang nggak punya pengalaman. Cara kita motivate atau sebenarnya motivation itu kan I believe motivation comes from within sebenarnya. Dari diri orang ya gitu kan. Makanya paling penting itu kita kasih tau goalnya mau kemana. Dia udah oke nih kita mau bikin fitur ini. Tapi gimana ya cara bikinnya gitu. Kayak cara at least kalau gue ya instead of motivate dengan kayak gue bukan inspirator gitu kan, bukan motivator kayak yang di TV gitu kan. At least what I do ada inspire gitu kan. Mau coba nih loh, kayaknya kalau kita bikin kayak gini bagus nih pakai ini gitu ya. Itu bukan sifatnya bukan komen gitu kan. Lu gini ya, nggak gitu ya, nggak. Jadi nggak pointing finger untuk mereka lakukan exactly gitu. Or maybe bukan perintah ya. Bukan perintah, it's not a comment gitu. It's a suggestion. Buat mereka terinspire. Oh iya ya bisa ya begini ya gitu ya. Gue belum pernah sih bikin sebelumnya di company lama, tapi coba deh gue explore gitu. Karena biasanya di beberapa company juga kasih some kind of room dulu buat kita sih sebutnya solutioning gitu ya. Kayak mereka think of a solution yang belum tentu finally kita pakai gitu kan. Tapi pikiran aja dulu gitu kan. Jadi mereka otaknya jalan kan, mereka otaknya berpikir keras untuk how they do it on their own knowledge gitu ya. Nanti baru kita kasih suggestion, kenapa nggak begini bikinnya? Oh iya benar juga, nah itu kan inspire kan. Tanpa harus kita motivate, ayo kamu bisa, ayo lihat tuh di luar sana bisa. Itu kan kayak rada manis di mulut doang. Tapi nggak ada action ya. Gue lebih suka kayak action apa gitu kan, kayak let's do it this way yuk, gitu misalnya. Oh gini aja gitu kan. Dan ini gue juga tipe yang suka pegang gaya yang kita sebutnya show don't tell gitu. Kita show this is how you can do it. You can do it this way, but it up to back to you again gitu kan. Juga kayak tell kayak lu gini ya gitu sih. Dan dari situ mereka akan motivated gitu kan. Karena again motivation comes from within gitu kan. Mereka udah punya motivasinya udah ada, ownershipnya udah ada. Dikasih inspirasi. Oh iya ya bisa bikinnya kayak gini caranya ya. Oke deh mau gas gitu. Oke sekarang lagi ngetrennya oke gas gitu ya. Oke gas gitu kan. Kita coba aja cus kan. Cus gitu kan. Kayak mungkin gue juga suka tuh pakai jargon-jargon gitu kayak cus gitu. Kita coba dulu gitu kan. Once itu berhasil, akhirnya yang bagusnya ada karena motivationnya tadi berangkat dari si junior itu sendiri, tapi dikasih inspiration tadi gitu kan. Once kita berhasil kita rilis gitu kan. Misalnya kita bikin launching feature baru gitu kan. Itu achievementnya di mereka juga gitu kan. Kadang-kadang suka banyak nih kayak jebakan-jebakan kayak pada saat tim member cuma melakukan apa yang disuruh, glory-nya itu di lead-nya gitu kan. Tapi pada saat di-inspire gitu kan, kayak mereka ya udah ngerjainnya, mereka yang pikirin, mereka yang build, tim lead itu cuma kayak ayo ini suggestion-nya ini, you can do this gitu kan. Kayak tim ore jadinya. Tim ore gitu kan. Ya glory-nya ya for them gitu kan. It's their own achievement gitu kan. Dan pada saat mereka bisa melakukan itu gitu kan, gila, ternyata gue bisa kayak gini ya. Besok gue mau coba lagi ketagihan kan jadinya kan. Kayak ada rasa nagih, dan itu yang bikin ownership tinggi. Itu kan nggak bisa tuh kita bikin ownership dengan cara kamu tuh harus ownership gitu kan. Ya itu nggak bakal masuk. Biarin kita cobain aja dia gitu kan. Once itu udah grow, udah muncul, ya itu udah otomatis gitu kan. Dan ini soalnya kan kebanyakan dari pengalaman yang gue yakin Mas Hadi juga punya pengalaman ini gitu, dan pengalaman pribadi gue gitu kan. Ada tim-tim ya, ada tim members yang mereka itu pada saat kita kasih suggestion menganggapnya itu sebagai perintah justru. Ya kan gitu. Pada saat kita bilang kayak you better kalau misalnya melakukan ini deh. You better kayak gini deh gitu kan. Bagi mereka itu sebuah perintah jadinya gitu. Padahal kayak yang enggak loh, ini suggestion ya. Meskipun kita udah bilang ya, ini suggestion ya, maksudnya menurut gue sih gimana kalau lu nggak coba ini deh gitu kan. Tapi bagi mereka itu kayak leader gue maunya kayak gini gitu. Nah kalau dari Mas Hadi sendiri gimana tuh pada saat Mas Hadi ketemu kasus yang kayak gitu tuh? Pernah kejadian kayak relate banget sih dengan kan? Gitu. Dan pernah case kayak udah suggest nih gitu kan. Terus ya namanya kita ide, namanya eksekusi kan pasti strategi nggak mungkin perfect all the time gitu kan. Pas kejadian saya, kenapa ya kok bisa begini? Iya kemarin gue yang suruh sih mas gitu. Kayak ya benar sih, nggak salah sih. Cuma itu gitu kan. Nah pada saat
case-case kayak gitu tuh gitu ya. Itu memang ya bisa dibilang itu tricky dan seninya di balik leading the team gitu. Right. Kayak kita berusaha kasih suggestion gitu kan yang memang ya tentunya namanya team lead, at least kita punya several years ahead previously yang pernah kita binder dan that lah gitu kan, binder dan that yang ya based on past experience kita nggak mau kejadian lagi gitu kan. Nah jadi mungkin nggak ada ya, gue sih belum kepikiran jurus saktinya gitu ya, tapi at least ya based on pengalaman gue pribadi, suggestion itu harus kita kemas gitu ya dengan sifatnya kayak ya tadi binder dan that-nya gitu kan. Gue pernah loh ngerjain yang dulu kayak gini, kayaknya doesn't work that way gitu kan. Tapi ya nah ini tergantung lagi state of the company dan state of the project gitu. Kadang-kadang ada project yang can't afford Untuk make a mistake. Right. gitu kan. Kita jujur aja gitu kan. Tapi ada juga kadang-kadang yang project kan bisa gitu. Jadi kita as a tech lead juga harus punya wisdom juga sih untuk menentukan kalau memang ini project yang too big to fail, ya let's lebih scrutinize lagi every details gitu. Tapi pada saat kita punya ruang untuk project-project yang bisa dibilang ya it's okay untuk play around a bit gitu kan, ya kita pakai kesempatan itu buat nge-grow juga gitu sih. Dan ya again balik ke question yang tadi, itu susah banget dan gak ada jurus sakti. Tapi at least nih pada saat kita kasih suggestion ya kita kemas in a way untuk ya based on experience kita, binder dan net. Jangan suggestion yang kayak gue juga dulu gak pernah sok-sok ngasih ide, itu ya nanti dibumerangin balik. Ya kan lu yang minta kemarin mas. Iya, lu kan yang nyuruh gua. Gitu kan. Ya gue sih ngikutin aja gitu. Iya. Siap komandan aja gitu. Iya. Nah, kebanyakan kan kayak gitu ya. Nah, ini menarik kalau misalnya kita ngomongin tim development gitu ya. Dan gue pengen menanyakan sama Mas Adi tentang is that criteria untuk kayak standar daripada tim tuh kayak gini loh. Tadi Mas Adi udah nyebutin tentang proaktif, terus kemudian ownership, empathy gitu kan. Kalau kita ngomongin secara teknis ya, jadi hard skill aku bisa bilang. Dari hard skillnya, is there any gue bisa bilang kayak benchmarknya lah gitu. Oh, this is the kind of hard skills yang you mesti punya kalau misalnya untuk masuk ke dalam sebuah tim. Hard skill ya, oke. Mungkin kita nggak bisa kayak ke naming things ya, karena naming things itu kan tiap tim juga teknologi stacknya beda-beda gitu. Tapi mungkin one thing common adalah pursuit of excellence gitu kan. Kayak pada saat kita technical gitu kan, kita technical skill kayak let's say picking sebuah teknologi ke choice gitu ya. Kita cari yang memang itu ngasih kita ruang untuk scaling. Jadi let's say user kita misalnya di tiket kan usernya udah banyak banget gitu kan. Kayak jangan sampai kita pilih teknologi yang memang nggak scalable gitu. Itu satu, memang pilih teknologi yang lebih scalable itu kayak have to do ya. One thing kita harus tahu gitu kan. Dan di situ juga bisa ruang belajar juga kan jadinya kan pada saat kita berkolaborasi juga gitu. Jadi itu satu gitu kan yang kita bisa bilang yang pilih teknologi yang memang scalable gitu kan. Terus yang kedua adalah fokus ke quality juga gitu kan. Again tiap company baliknya gini. Tiap company state-nya beda-beda, tapi pada saat when it comes ke company yang udah mature gitu ya, udah mature, quality itu number one gitu kan. Jangan sampai kita bikin sesuatu yang bikin user nggak happy gitu kan, karena ya every product harus sifatnya ya I believe harus customer oriented kan, jadi ya kan. Nah jadi once kita memilih decision technical gitu kan, kita harus cari yang kualitas mana yang paling oke, yang harus kita jaga gitu kan. Bahkan di tim itu kita ada certain standards yang kita set by system gitu kan, karena nggak mungkin kita rely everything on human gitu kan. Kita punya beberapa automation yang kita pakai untuk kalau misalnya memang quality dari code yang ditulis itu nggak sesuai ke certain threshold, itu nggak boleh dimasukin gitu, nggak boleh dimasukin ke environment buat di testing gitu. Itu nggak pas tuh. Itu dan pas nggak pas itu mungkin to some people kayak kesannya terlalu limiting gitu. Gue mau berkreativitas gitu, tapi jangan lupa di balik sisi creativity dalam kita sebagai engineer ada sisi professionality juga gitu kan. Being professional to our career itu penting banget kan. Dan dengan kita ngikutin SOP dalam tim yang kayak oke nih kayak code quality kita harus bagus on a certain level gitu kan. Terus mungkin kerjaan kita harus kayak di tesnya lumayan detail lah, jangan sampai jadi bug ke user gitu kan. Dan itu kan semua engineering skill yang mungkin tidak terbatas terhadap bahasa pemrograman tertentu ataupun framework tertentu gitu kan. Semua bahasa pemrograman kita harus jamin kualitinya bagus gitu kan.
Itu sih kurang lebih yang bisa dibilang di luar poin-poin soft skill ya. Itu hard skill yang harus kita punya gitu kan, untuk ya kita peka terhadap quality gitu kan, kita peka terhadap quality dan kita follow, jangan jadi rebel juga lah gitu kan. Mungkin kadang-kadang ada yang bilang kayak rebel kan keren gitu, rebel bagus, tapi kita working as a team gitu kan, working as a team ya, this is how the team plays gitu ya, sama kayak main bola gitu, nggak mungkin ada yang freestyle sendiri kan, nggak mungkin gitu kan ya, kita main bola ya strateginya jurusnya kayak gini gitu, let's collaborate, let's fokus di gameplaynya kita jadinya. Agree. Gue setuju dengan hal itu karena memang ada beberapa orang yang saking jagonya, udahlah gimana gue aja gitu, karena kan ada yang kayak gitu ya. Nah, ngomongin tentang tadi ya, ada apa namanya hard skill, soft skill, dan juga beberapa kriteria, beberapa kemampuan yang memang harus dikembangkan. Pertanyaannya menjadi seperti ini, bagaimana kemudian Mas Hadi sendiri mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan dari tim member yang ada yang bekerja bersama dengan Mas Hadi gitu. Kemudian apakah mungkin kayak I gave you several days gitu untuk mempelajari ini, atau mungkin dikirim kemana gitu, atau gimana? Oke. Ini mungkin karena mungkin gue punya pengalaman jadi instructor kali ya, di Hacktivate dan di beberapa kesempatan lainnya juga. Jadi memang mindset sharing ngajarin itu masih nempel gitu ya. Nah jadi gue biasanya suka pakai konsep ya bikin sharing session aja gitu misalnya. Kan kita misalnya kayak tim gue saat ini jumlah tim member ada 8-10 orang gitu kan. Nggak mungkin dalam satu project semua orang involve gitu kan. Pasti ada project yang cuma involving 2-3 orang. Nah gimana caranya kita bisa leverage knowledge yang udah didapat dari si 3 orang yang involve di project ini ke semua tim member ya. Harapannya tim member yang lain bisa next time mereka yang harus it's your turn gitu kan, mereka bisa pick up juga. Nah itu biasa kita lakukan sharing session. Itu sharing session juga nggak cuma sebagai buat kayak training gitu ya, tapi lebih kayaknya kalau disebut training terlalu formal ya. Kadang-kadang kayak orang ngantuk gitu kan. Kalau training ini sharing aja dan sifatnya juga inspire, kayak one day lu bakal kebagian gitu kan. Jadi kita suka ada ya, mungkin ini nggak terlalu rutin kayak, karena something yang terlalu rutin juga kan mungkin jenuh ya. Kayak kita every now and then aja kita bikin satu sesi, guys kita kemarin habis ngerjain project ini nih dan kita nemu hal-hal yang menarik nih, yuk kita coba bikin sesi gitu. Kita bikin sesi tuh kayak di Jumat sore gitu kan, kita bikin sesi ngumpulnya either online ataupun offline gitu ya. Kita ngobrol di sana, kemarin kita ngerjain teknologi ini, bikin satu feature, ternyata banyak isu nih di device tertentu ya. Kan kita di tim front end web ya, jadi biasa browser tertentu suka agak layan gitu ya. Safari, aduh. Nah itu sharing tuh, kita sharing supaya apa? Supaya jangan sampai teman-teman kita, padahal timnya sama gitu kan, padahal kerjanya berdekatan, tapi next time ada isu dia ngulik sendiri lagi, itu kan nggak efektif. Kan? Nggak efektif. Jadi kita belajar dari masing-masing dan kita kira secara nggak langsung ya, secara implisit itu bikin internal culture yang ya udah, kalau misalnya ada yang nemu stumble sebuah isu, lempar ke channelnya kita, nanya dong guys, ada yang pernah ngalamin gini nggak? Langsung tuh ada yang balas, gue pernah gini kejawab gitu kan. Dan kan salah satu tim yang at least di definisi gue gitu, tim yang bagus, tim yang relatif bagus, ada tim yang bisa nggak 100% kayak on the lead gitu kan. Kayak mereka bisa apa ya, bisa dibilang autonomous gitu ya. Autonomous bukan artinya gue mau gabut gitu, tapi mereka bisa take care ke diri mereka sendiri dan mereka bisa take care teman-temannya. Nah itu jadi once mereka kena isu gitu kan, nggak langsung Mas Adi gue bingung nih gitu, kayak gitu. Dia nanya di channel kayak guys ada yang pernah ngalamin nggak gitu, atau ya udah langsung reach out ke, kalau dia tahu ini kayaknya sih ini pernah ngerjain fitur yang kayak gini nih, gue tanya deh gitu. Nah itu kan kolaborasi gitu kan, balik lagi ke topik kita di awal gitu, kolaborasi dan akhirnya jadi saling belajar gitu kan, saling belajar segala macam. Jadi kita nggak perlu tuh kayak kirim kayak training atau kayak terlalu formal, karena kalau terlalu formal itu jadinya kayak cuma ritual. Nah tapi let's not make it as a ritual, tapi bikin itu sebagai habit aja. Habit kan lebih stick kan, kayak udah kita tanya yuk, kita cobain yuk gitu kan. Dan ini something yang dulu pernah gue coba eksperimen, adalah misalnya ini kita punya kita waktu itu sempat adopsi satu library baru ya gitu ya. Gue mau make sure semua tim member itu kebagian. Kalau gue mau cepet, gue bisa aja kasihnya ke 2 orang yang paling bisa bilang paling senior, paling jago, paling terbiasa. Tapi gue nggak lakukan itu. Gue coba at least waktu itu gue punya peluang untuk beberapa project nggak terlalu high priority gitu, jadi bisa gue cemplungin ke yang masih junior pun gue cemplungin ke situ. At the end of the day mereka akhirnya udah familiar semua gitu, jadi udah nggak ada kasus-kasus di mana belang jadinya. Jadi kan kita semua mau maju sama-sama kan as a team kan, jangan sampai someone left behind gitu. Jadi kita
kita ya saling sharing aja. Biasanya sih gitu sih jurusnya, lebih ampuh sih harusnya ketimbang kita bikin ritual tadi ya, mendingan jadi habit. Ya, dan memang pada saat itu jadi sebuah habit yang udah terbiasa di satu tim, ya mereka jadi yang tadi Mas Adi bilang autonomous, jadinya mereka self recovery gitu. Pada saat ada trouble, mereka nggak mesti kayak yang ini kayaknya harus ada team lead di sini. Mereka bisa self recovery sendiri gitu jadinya. Gue setuju banget sih. Nah, dari semua yang udah kita bicarakan mengenai tadi ya, ciri-ciri tim yang baik itu orang-orang yang proaktif, mereka yang kemudian saling berempati satu sama lain, terus kemudian saling take care of each other gitu, bisa taking care of each other gitu kan. Itu kan menjadi kriteria-kriteria kesuksesan daripada sebuah tim ya. Tentunya juga dengan parameter-parameter yang tercapai gitu kan. Nah, jadi nggak cuma sekedar taking care of each other ya, mereka akhirnya bisa mencapai tujuan yang udah di-set sama kita sebagai seorang lead. Nah, gue mau nanya nih sama Mas Adi, kesuksesan terbesar yang Mas Adi pernah capai setelah ya gue bisa bilang sejauh ini menjadi seorang ya team lead gitu, kesuksesan yang pernah Mas Adi capai sebagai as a team gitu ya, sebagai sebuah tim gitu. Oke. Apa yang paling berkesan? Ini mungkin gue mau sedikit flashback dikit gitu ya. Dulu tuh ya kan di Tika juga bukan pengalaman pertama gue nge-lead gitu ya. Right. Pernah menjadi lead di beberapa kesempatan sebelumnya gitu kan. Either as a formal lead ataupun kayak interim lead gitu ya, yang nge-lead sebuah project gitu kan. Gue dulu tuh tipikalnya hands on banget. Hands on in a way kayak gue nggak bisa ngelepas kerjaan ini gitu. Bahkan punya orang pun kalau bisa gue yang sentuh, ya gue yang sentuh gitu. Karena gue sebegitu tidak percayanya mungkin ya. Kayak dan gue merasa kayak kayaknya ya tadi yang agak contoh yang awal gitu kan, gue ngeliat beberapa orang mungkin agak slow pace gitu kan. Let me just do it gitu kan. Lu mungkin juga lu yang dibantu juga lu happy gitu kan, kerjaan lu diambil orang lain gitu kan. Tapi di situ gue belajar kan, gak mungkin gue handle segitu semua kan. Nah itu flashback ya gitu kan. Nah pas gue tarik ke sekarang gitu ya, yang bikin gue merasa salah satu hal yang pernah gue achieve adalah as a team ya, adalah kita bisa bikin satu project yang waktu planning idenya itu bukan pure dari gue doang. Tapi kayak gue waktu itu kebetulan kita dapat kesempatan di kantor gitu ya, jadi nggak online banget gitu. Kita whiteboarding gitu kan, kayak coret-coret ide gitu kan. Bahkan bukan gue doang yang coret, memang gue yang initiate gitu kan. Yuk kita coba gitu. Tapi abis itu dapat banyak feedback gitu kan, kayak gimana kok gini. Itu aja udah bikin happy gitu kan, karena kelihatan kolaborasinya ada. Tapi nggak cuma sampai di situ. Abis itu development kan, abis itu development, terus kan siklus developmentnya banyak gitu kan. Kebetulan di tengah-tengah itu juga ada beberapa project lain yang menyita waktu gue, yang gue harus tinggal. Nah tapi ya di situ tim member yang gue tinggal di project itu, mereka benar-benar bisa survive on their own gitu kan. Bahkan ada hal-hal yang gue biasanya nih kalau di dulu-dulu yang gue masih hands on, pasti gue duluan yang tahu gimana cara nge-solve-nya. Ini di project ini itu special case karena ada case yang susah banget, tapi gue bahkan nggak nyentuh banget. Itu I leave it to them gitu kan, dan sukses gitu. Nah, dan malah justru gue merasa itu hal yang berhasil gitu ya. Pada saat gue tidak perlu hands on ke sana gitu. Karena kalau gue masih hands on ya gue cuma berhasil as a engineer. Gue mungkin nggak berhasil as a team lead atau as a team member gitu kan. Karena gue sedot semua yang susah-susah gue ambil sendiri. Tapi pada saat yang susah-susah ini ternyata ada orang-orang yang udah berhasil bisa gue percayain buat ngerjain itu, walaupun mungkin belum semua karena again tiap orang punya pace-nya. Pada saat udah ada bibit-bibit yang bisa, itu gue happy banget, dan itu part of achievement juga, dan bukan achievement gue tapi achievement bersama, karena akhirnya kita bisa finish this project dengan nggak tim nggak beban berat sebelah gitu kan, tapi semua orang bisa sama-sama. Satu atau dua orang harus kecuali karena entah ada personal issue atau mungkin dia ditarik project lain, ini project tetap survive. Bayangin kalau gue pakai gue yang dulu, tiba-tiba gue harus ditarik ke project lain, ini bisa terbengkalai pertukaran, terus gue nggak bisa balik ke sana gitu. Tapi once ini project udah rilis gitu, bahkan up to this day gitu ya, ada ini kan kita udah masuk ke project tersebut, udah masuk ke bisa dibilang maintenance mode lah gitu ya. Gue udah nggak pernah kayak ikut campur terlalu banyak gitu kan. Tapi tentunya ya as a team lead tetap responsible, yes, cuma ya udah mantau aja. Tapi si orang yang udah di project tadi tuh udah autonomous tuh, udah kayak bahkan dia suka nge-raise, gue nemu nih ada potential issue yang belum ketemu sama user ataupun tim QA gitu. Dia nge-raise ke gue, let's do that next month gitu misalnya. Dan di situ gue happy gitu kan, karena akhirnya bisa autonomous tadi gitu kan. Dan projectnya juga hasilnya cukup memuaskan sih.
Jadi again balik ke kolaborasi. Ya kan, kolaborasi yang akhirnya tiap orang nge-grow, dan ya harapannya sih semakin banyak project-project kayak gini, as time goes by semua orang jadi lebih mature. Wah gila sih, ini daging banget sih, parah sih. Dan yang gue senang adalah dengan pembicaraan kita di episode kali ini sebenarnya bahwa ini bukan cuma buat teman-teman yang nantinya masuk ke dalam tim baru ya, tapi juga buat kalian-kalian yang saat ini nih punya inspirasi atau aspire to be a team lead gitu kan, bahwa ya kalian bisa belajar dari pengalamannya Mas Adi tadi. Dan untuk membangun sebuah tim itu memang butuh proses ya. Kalau dari yang Mas Adi bilang tadi, dia butuh proses, dia butuh waktu, dan tiap orang punya waktunya masing-masing. It's up to every single team member untuk punya empati, untuk punya kemauan untuk bisa, oh gue mau mengerti deh, gue mau memahami kelompok gue seperti apa, kemudian kultur budaya daripada perusahaan yang baru ini seperti apa gitu kan. Memahami projectnya juga, goalsnya juga tentunya ya Mas Adi ya. Gitu. Jadi teman-teman semua di sini gue yakin banget dengan apa yang kita bicarain di hari ini, kalian bisa mempelajari dan mengambil ilmu ya untuk bisa menjadi team member yang baik. Apalagi kalau misalnya kalian bisa untuk ya seperti tadi gitu ya, memiliki ownership, terus kemudian bisa sampai memberikan suggestion bahkan gitu ya tentang potential issue, tentunya kalian akan memiliki karir yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin gue tambahin satu poin kali ya. Mungkin kalau dari tadi kan kita ngomong ownership, terus kolaborasi. Kadang-kadang ada yang berpikir kayak, oh artinya gue kayak kontak darah gitu ke company gitu kan. Kayaknya berat banget gitu kan. Kayak gue menjual diri gue dan jiwa gue buat di company atau buat tim gue gitu kan. Tapi kita jangan pakai kacamata itu gitu kan. Kita pakai kacamata adalah mungkin ownership memang ada waktu ya, let's say kan kita nggak mungkin selamanya di sebuah company gitu, kita bakal pindah. Tapi pada saat kita udah menerapkan ownership tadi di project tadi atau di tim tadi gitu kan, dengan segala macam tadi, being proactive, being empathetic, terus strateginya juga, teknikalnya juga jelas gitu kan, fokus ke quality dan segala macam, kita grow as a mature engineer ya kan. Nantinya itu tuh kayak anggap aja kayak kita menempa diri sendiri. Nanti kita mau pindah ke company lain, kita tinggal anggap aja kita udah punya blueprintnya, kita tinggal install lagi di tempat yang baru gitu kan. Walaupun memang kita tidak lagi own ke company lama, ya kita ownership itu tinggal jiplak, tinggal di-install, or even better di-upgrade lagi gitu kan. Jadi it's not for the company juga gitu, it's for us kok gitu, untuk karir kita yang berkembang makin jauh ke depannya gitu sih. Jadi luar biasa sekali, karir kita sendiri juga. Keren banget semua beneran Mas Adi obrolan kita hari ini deh. Terima kasih banyak Mas Adi karena udah sharing ilmunya dan udah sharing tips and tricks buat ya para audience Growthcast di episode kali ini. Tentunya apa yang Mas Adi sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua gitu ya. Nah, buat teman-teman semuanya, tolong tulis di komentar kira-kira topik apa yang kalian pengen bahas di episode selanjutnya. Terima kasih udah menyaksikan episode Growthcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Growthcast, level up your mindset.